Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-murid kesayangan Ibu? Sehat? Masuk semua kan? Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang energi bunyi dan sifatnya. Nah, bunyi adalah suara yang ditangkap sehingga terdengar oleh telinga kita. Kapanpun dan dimanapun kita berada, kita pasti akan mendengarkan bunyi. Saat kita berbicara dengan orang tua, saat kita cerita dengan teman, saat kita mendengarkan musik, bahkan saat kita berpergian, kita juga mendengarkan suara kendaraan. Nah, kalian siapa yang memiliki handphone di rumahnya? Atau biasanya meminjam handphone orang tuanya untuk bermain YouTube atau main game? Nah, saat kalian bermain HP tersebut, kalian pasti pernah mendapatkan nada dring atau nada HP, nada pesan yang bergetar. Nah, mengapa ya nada getar tersebut bersuara? Biasanya kan getar mengeluarkan suara ter. Nah, mengapa ya bisa bersuara padahal kan hanya getar? Ayo, siapa yang tahu? Nah, suara dari getaran HP tersebut disebabkan oleh getaran HP mempengaruhi udara yang ada di sekitarnya, sehingga kita dapat mendengar suara getaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa bunyi adalah getaran yang merambat. Biasa juga disebut dengan gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya searah atau sejajar dengan arah perambatan. Nah, contohnya ketika kamu mendekatkan telinga kamu dengan meja, sedangkan di sisi lain meja tersebut terdapat jam, maka kamu bisa mendengar suara detakan dari jarum jam tersebut. Itu merupakan salah satu contoh dari gelombang longitudinal karena ada getaran yang sejajar dengan arah perambatannya. Nah, itu merupakan salah satu dari 3 sifat-sifat energi bunyi, yaitu bunyi merambat. Untuk bunyi dapat merambat, bunyi memerlukan medium. Medium itu bisa zat padat, bisa zat cair, dan bisa zat udara atau gas. Nah, anak-anak perhatikan media yang ada di meja Ibu. Ini merupakan contoh dari zat cair, zat padat, dan zat udara. Nah, contoh dari zat air di sini adalah ketika kita membunyikan 2 batu di dalam air, kemudian kita dekatkan telinga kita dengan wadah air, maka kita bisa mendengar bunyi yang kita ketuk di dalam air tersebut. Nah, batu tersebut mengeluarkan suara dan merambat lewat air sehingga terdengar oleh telinga kita. Nah, contoh yang kedua yaitu dari zat padat. Kalian lihat di sini yaitu ada telepon kaleng yang bahannya dari kaleng dan tali. Nah, suara dari kaleng A ya merambatkan suaranya melewati tali sehingga sampailah suara atau bunyinya ke kaleng yang B. Kemudian contoh yang ketiga ada dari zat udara, ada bel, dan ada dari suara trompet. Nah, jika kita goyangkan bel ini ke arah kanan dan kiri, nah maka kita akan mendengarkan suara kan? Nah, suara ini merambat melalui udara hingga terdengar ke telinga kita. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari zat udara, zat cair dan zat padat. Sampai di sini mengerti kan? Yang kedua, sifat bunyi dapat diserap. Ketika bunyi merambat masuk ke dalam lingkungan bebas, maka bunyi merambat mengenai benda-benda yang ada di sekitarnya. Ketika bunyi merambat mengenai benda yang lunak atau benda yang berpori, maka bunyi dapat diserap, sehingga kita tidak dapat mendengar bunyi. Nah, bahan-bahan atau benda yang bisa menyerap bunyi itu ada spons, ada karpet, ada busa, dan ada kain. Ada juga beberapa bahan lain yang sifatnya lunak atau berpori. Nah, sifat-sifat bunyi yang ketiga yaitu bunyi dipantulkan.
pemantulan bunyi bisa terjadi ketika bunyi merambat mengenai benda yang sifatnya keras. Jadi, ketika bunyi merambat mengenai benda yang keras, maka bunyi dapat dipantulkan. Nah, pemantulan bunyi ini terbagi menjadi dua, yaitu gaum dan gema. Gaum adalah pemantulan bunyi yang terjadi di saat kita sedang berbicara. Sedangkan gema adalah pemantulan yang terjadi bahkan setelah kita berbicara. Nah, sampai di sini dapat dipahami kan? Oh iya, kemarin Ibu ada memberi tugas kan untuk mencari surah yang menerangkan tentang bunyi atau suara. Ayo, siapa yang sudah mencari? Ayo beritahu Ibu, Quran surah apa aja? Ada banyak tuh di Al-Quran tentang bunyi dan suara. Ayo. Iya Kak. Yang pertama ada Quran surah Al-Kahf ayat 99. Nah, ini menerangkan tentang apa? Yaitu tentang sangkakala yang ditiup. Ada lagi loh Quran surahnya. Ayo, Quran surah apa? Ayo, Quran surah apa? Iya Kak? Iya, ada Quran surah Al-An'am ayat 73. Ini juga membahas tentang apa? Ya, tentang sangkakala yang ditiup. Kemudian ada satu surah lagi. Ada banyak. Quran surah apa lagi nih? Yang terakhir deh. Quran surah apa? Ya, pintar. Quran surah Al-Hijr ayat 83. Yaitu tentang suara keras yang mengguntur. Nah, sampai di sini dapat dipahami kan? Alhamdulillahirobbilalamin. Setelah mendengarkan penjelasan Ibu dari awal, juga mendengarkan contoh-contoh yang dari Ibu tadi, kalian bisa tidak mengkaitkannya dengan budaya yang ada di Kalimantan Barat? Ada loh budaya di Kalimantan Barat yang ada keterkaitannya dengan budaya, dengan bunyi dan sifatnya, yaitu di Kabupaten Sambas, Kecamatan Galing, terdapat seni pertunjukan yang sudah diwariskan dari sama kakek nenek moyang sudah lama. Itu seni pertunjukannya bernama otar-otar. Nah, seni pertunjukan tersebut di dalamnya juga ada gendang sebagai iringan musik. Nah, gendang inilah yang termasuk ke dalam energi bunyi yang sifatnya itu merambat, yaitu melalui apa? Iya, benar sekali, melalui zat udara. Gendang termasuk sifat bunyi merambat melalui zat udara. Nah, bagaimana anak-anak Ibu? Sudah paham kan dengan pembahasan yang kita bahas hari ini? Mulai dari energi bunyi sampai dengan sifat-sifatnya. Apa ada yang ingin ditanyakan? Ayo silahkan. Kalau nggak ada, kita kerjakan 5 soal ya, yang sudah Ibu persiapkan mengenai energi bunyi dan sifatnya. Yang pertama, bunyi dihasilkan oleh benda yang titik-titik. A. Bersinar, B. Bergetar, C. Bergerak, D. Berdawai. Ayo apa? Coba Ibu mau Kak Suhaisi yang menjawabnya. Ya apa? Ya betul, B. Bergetar. Lanjut ke nomor 2. Di bawah ini sumber bunyi kecuali titik-titik. A. Kaleng dipukul, B. Suling ditiup, C. Dawai gitar dipetik, D. Meja dan kursi. Ayo, siapa yang berani menjawab? Ya, apa Bang? Ya, benar. D. Meja dan kursi.
Nomor 3. Manusia mempunyai sumber bunyi berupa titik-titik. A. Bibir. B. Hidung. C. Pita suara. D. Tenggorokan. Ayo, siapa yang berani menjawab? Ya, apa? Ya, benar. C. Pita suara. Nomor 4. Kita sering mendengarkan kicauan burung di pohon. Itu salah satu bukti bahwa bunyi dapat merambat melalui titik-titik. A. Benda padat. B. Benda cair. C. Benda gas atau udara. D. Pohon. Ayo, siapa yang berani menjawab? Ya, Kak Ririn. Ya, benar. C. Benda gas atau udara. Soal terakhir, nomor 5. Benda yang dapat mengeluarkan bunyi disebut titik-titik. A. Sumber bunyi. B. Gelombang bunyi. C. Warna bunyi. D. Getaran bunyi. Ayo, siapa yang berani menjawab? Ya, benar. A. Sumber bunyi. Alhamdulillahirrobbilalamin. Terima kasih buat murid-murid kesayangan Ibu yang hari ini sudah belajar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan juga berkah ya. Mohon maaf bila Ibu ada kesalahan kata. Terima kasih sudah mau belajar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.